يا ربي صل على محمد ما لها بالأفق نور كوكب. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والهسالة تمسكي في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حبيب الإمام الحبيب أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. ثم إلى صاحب شرها من إبراهيم البيجوري رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون قائما بنفسه بأن يكون صفة يقوم بمحل أو يحتاج إلى مخصص. Hari ini kita melanjutkan pada pembahasan mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Shonif mengantarkan kita hari ini pada pembahasan mustahilnya Allah tidak berdiri sendiri. Al-wawu dahilatun ala yastahilu. Wa kadza yastahilu. Wa takdir wa yastahilu alaihi ta'ala. Alla yakuna qaiman binafsihi. Kadza ay mithla dha yakni mithlal madhkur
minal adam wal hudus wa ma ba'dahuma. Fakadha yuqalu fima ya'ti. Artinya mau bicara masih sama dengan pembahasan yang kemarin dari arah mustahilnya sifat-sifat ini menjadi persifatan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lalu sudah kita bahas Adam, terus Hudus, terus Turwul Adam, terus Mumatsalah lil Hawadis. Kemudian dan juga mustahil pula bagi Allah sebagaimana mustahilnya yang lalu alla yakuna qaiman binafsihi la yakumu binafsihi. Ini wa taqabul baina dzalika wa bainal qiyamu binafsihi min taqabul baina syai' wa naqidihi. Ini asli nakid langsung, nggak pakai di misil apa musawi atau akhasu. Oke, langsung bicara la qiyamuhu binafsih, artinya berdiri sendiri. Selainnya itu apa? Selainnya ya tidak berdiri sendiri. Mau dinamain apa? Enggak berdiri sendiri, ya terserah ini mau namain apa kayak. Ya. Pokoknya sesuatu itu adanya ya dia itu berdiri sendiri atau tidak berdiri sendiri. Ini begitu doang. Akal nemunya begitu. Kalau Allah dikatakan Allah itu tidak berdiri sendiri, akal menolak. Kalau tidak berdiri sendiri berarti dia berdiri pada yang lain. Akal menolak kalau itu jadi sifat Allah. Kalau tanya dalilnya mana di Quran? Ini bicara akalnya dulu biar lempeng. Dia adapun setelah akalnya sudah terima, baru akan ditunjukkan dalil Quran. Makanya ini belajar ilmu akli. Dilatih akalnya betul-betul bisa menemukan sifat ini wajib bagi Allah, sifat ini mustahil bagi Allah menurut pendapat akal yang sehat. Di akal yang sehat menolak apabila Allah itu tidak berdiri sendiri. Takobul antara keduanya atau hadapan antara keduanya adalah antara syai' dan nakidnya. Kama huwa dhahir wa ya'taridu al-musannif bi ayyaku bi anna qawluhu wa kadza yastahilu alaihi ta'ala huna wa fi jami'i ma sayadkuruhu aujaba adamu mutabiqatul khabar al-mubtada fi qawlihi wa hiya al-adam ila akhirih li'anna dhamir alladhi huwal mubtada'u sayadkuruhu aujaba adamu mutabiqatil khabar al-mubtada fi qawlihi wa hiya al-adam ila akhirih li anna dhamir alladhi wa mubtada aidun lil 20 sifat wa ma'a dzalika lam yadhkur minha illa arba'ah kama la yakhfa. Ini ada i'tirad sebagaimana i'tirad dalam sifat-sifat yang wajib. Dalam sifat yang wajib juga ada i'tirad. Musannif menyebutkan akan saya sebutkan 20 sifat Allah. Lalu musannif menyebutkan wujud, qidam, baqa, mukhalafah. Berhenti sampai di situ, disambung lagi
lalu, nah, ada kalimat lalu atau kemudian. Diputusnya pembicaraan dengan kalimat kemudian dianggap ini punya alenia baru, punya pembahasan baru. Sama dengan waktu bicara Adam. Di awal musannif mengatakan akan saya sebutkan 20 sifat Allah yang mustahil. Tiada, baru, terus fana, terus salah. Berhenti sampai situ ditambahin dengan kemudian. Nah, kalimat kemudian dianggap memutus pembicaraan. Gitu. Padahal tidak demikian. Sebagaimana yang sudah kita bahas dalam sifat yang wajib. Yang dimaksud adalah memisahkan kelompok sifat. Memisahkan satu kelompok. Ini pakai nakid. Ini pakai akhasu min nakidihi. Ini musawi li nakidihi. Ini murni cuma nakid. Ini musannif maunya memisah-misahkan seperti itu. Kalau pada sifat yang wajib, maka dipisah-pisahkan dari arah mana sifat nafsiyah, mana salbiyah, mana ma'ani, mana maknawiyah. Maka disebut wujud, qidam, baqa sampai wahdaniyah. Disambung lagi, lalu kudrat, irodat, lalu qadiran, muridan. Pemisahan ini menunjukkan derajatnya sifat pada pembahasan sifat yang wajib. Tapi pada sifat yang mustahil, maka ini dikatakan dijawab oleh musannif wa yujabu bi anna fil kalam hadfun wa takdir. Dalam kalam itu ada yang dibuang. Nah, artinya ada kalimat yang dibuang wa takdiruhu, dan takdirnya wa takdiru wa hiya al adamu wal hudutsu ila akhirih ma taqaddam wa adamu qiyami ta'ala bi nafsihi wa adamu kaunu ta'ala wahidan ila akhirih la ya'ti bi qarinah qauluhu wa kadza yastahilu alaihi ta'ala ila akhirih. Wa qad taqaddama nadhiru dzalika i'tiradan wa jawaban inda qaulihi thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusama sifatal ma'ani fa tanbih fatanabbah. Maka jawabannya sama dengan apa yang telah dijawab dalam sifat yang wajib. Arti pemisahan itu bukan memutuskan mubtada yang awal, tapi punya tujuan untuk mengelompok-kelompokkan satu sifat dengan sifat yang lain. Bi ayakuna sifatan. Apabila Allah itu tidak berdiri sendiri, maka akan adanya Allah itu, maka dia sebagai sifat. Kenapa? Taswiru linafi, sebagai penggambaran dari penafian, la lil manfi, bukan pada yang dinafikan. Artinya Allah itu berdiri sendiri. Sifat berdiri sendiri menunjuk kepada apa? Bahwa dia adalah zat. Kalau dia tidak berdiri sendiri, maka berarti dia bukan zat. Kalau bukan zat berarti sifat. Maka yang dimaksud dengan mau dinafikan, artinya gambaran menafikannya, arti menafikannya zat, maka
dia akan berstatus sebagai sifat, bukan menafikan dia jadi tidak ada. Kalau dia itu bukan zat, maka dia nggak ada. Bukan, tapi kalau dia bukan zat, maka keberadaannya akan berstatus sebagai sifat. Karena akal menemukan sesuatu itu yang ditemu pada sebuah perkara akan menemukan zat atau sifat. Nggak bisa lepas dari salah satunya. Tidak bisa juga zat itu zatnya, itu juga sifatnya, yang nggak bisa. Artinya zat dimaknai juga berstatus sebagai sifat, nggak bisa. Zat itu ya sendiri, punya ain sendiri, sifat juga punya ain sendiri. Kalau dia tidak berstatus sebagai zat, maka akan berstatus sebagai sifat. Walamma jaral musannif fima taqaddama ala tafsiri kau qiyami ta'ala binafsihi bi adami iftikaru ta'ala ila mahallin wayan wa bi adami iftikari ta'ala ila mukhassisin kama huwa istilahu li ba'dil mutakallimin wal masyhur. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh musannif dalam pembicaraan yang telah lalu di dalam menafsirkan sifat qiyamuhu binafsi, itu ditafsirkan dengan dua macam penafsiran. Allah berdiri sendiri, itu ditafsirkan dengan bahwa Allah itu tidak butuh pada zat yang lain. Allah maha kaya. Qiyamu binafsi itu secara makna itu disebutnya maha kaya. Pemahaman Allah maha kaya itu mau menafikan apa? Allah tidak butuh pada yang lain. Allah tidak butuh pada yang lain. Yang lain itu apa? Yang lain itu baik zat yang lain ataupun yang menciptakan. Butuh pada zat yang lain berarti enggak berdiri sendiri. Kalau bagi Allah butuh kepada yang menciptakan juga dianggap tidak berdiri sendiri. Iftikaru ila mahalin wa bi'adami iftikaru ta'ala ila mukhassisin kada wa istilah li ba'dil mutakallim wa al-masyhur, dan ini istilah yang masyhur. Jarahuna ala taswiri adami qiyami ta'ala binafsihi bikaunihi sifatun yakumu bimahallin wa bikaunihi yahtaju ila mukhassisin walau jara fi ma taqaddama ala tafsiri qiyami ta'ala binafsihi bi adam iftikari ta'ala ila mahallin faqat kama huwa istilahu li ba'dihim la jara huna ala taswiri adam qiyami ta'ala binafsihi bi ayyakuna yahtaju ila mahallin faqat kama huwa dhahir. Penafsiran ditafsir dengan dua makna, dengan dua penafsiran. Ini penafsiran yang tanzih. Apabila hanya ditafsirkan dengan satu penafsiran, maka penafsiran itu masih akan ditemukan penyerupaan dengan perkara yang lain. Maka qiyamu binafsihi ditafsirkan dengan dua penafsiran itu sudah sangat jelas. Tidak butuh kepada zat yang lain dan tidak butuh kepada pencipta. Apabila ditafsirkan dengan satu penafsiran tidak butuh pada zat yang lain, maka akan masih bisa diserupakan dengan zatnya hawadis. Zatnya hawadis, zatnya kita, zatnya makhluk itu juga berdiri sendiri, tidak butuh kepada yang lainnya. Berdiri sendiri itu jangan dianggap berdiri begini, bukan. Atau
nggak dipegangin tahu-tahu berdiri gitu, nggak begitu maksudnya. Ini berdiri, orang sering paham ya. Kalau gelas yang nggak bisa berdiri sendiri, Beb. Kalau palu nggak bisa berdiri sendiri. Kalau orang bisa berdiri sendiri loh. Dianggapnya berdiri sendiri itu maksudnya nggak dipegangin loh, tahu-tahu berdiri tanpa enggak, yang dimaksud berdiri sendiri itu maksudnya maha kaya. Tidak butuh pada yang lain. Nah, yang lain yang dimaksud apa? Yang lainnya yang dimaksud adalah sifat. Apabila dia itu tidak berdiri sendiri, maka dia akan berstatus sebagai sifat. Sesuatu yang berdiri sendiri maksudnya adalah zat yang dia tidak butuh pada yang lain. Ini banyak orang salah paham ketika awal-awal kita belajar mendengar kalimat berdiri sendiri, maka pemahamannya dianggap seperti itu. Ya, kita jelaskan bahwa yang dimaksud berdiri sendiri adalah maha kaya atau tidak butuh kepada zat yang lain. Biayakuna sifatan yagumu bimahallin. Takyidu sifat, pengkoyitan sifat biqaulihi yagumu bimahallin. Dikoyitinya sifat dengan perkataan itu yagumu bimahallin, butuhnya kepada zat yang lain. Laisa lil ikhtiras bal lil bayan. Ini adalah sebagai penjelasan al-waqi' yang sesuai dengan kenyataan. Wa yahtamilu, dan juga boleh saja anahu ala had, itu atas dasar penghapusan at-tafsiriyah, sebagai penghapusan sebuah penafsiran. Wa yakunu tafsiran bilazim liqaulihi ayyakuna sifatan ala nusuki ma taqaddama, sebagaimana adanya sebagai sifat atas apa yang telah disebutkan terdahulu. Wal muradu min mahallin, yang dimaksud dengan mahal di sini adalah azat, adalah sebuah zat, tidak butuh kepada tempat. Itu artinya tidak butuh kepada zat allati yagumu biha, yang mana zat itu sebagai sarana keberadaannya si sifat. Tanpa adanya zat, sifat itu tidak punya keberadaan untuk wujud. Maka sifat selalu butuh kepada zat. Kama ya'lamu mimma maro, sebagaimana telah kita ketahui yang telah lalu fi qiyami ta'ala binafsihi, dalam pembahasan qiyamu binafsih. Artinya ini sebagai gambaran yang jelas, apabila Allah itu tidak berstatus sebagai zat, maka dia akan butuh kepada zat. Karena yang tidak berdiri sendiri itu pasti statusnya sebagai sifat, dan Allah mustahil dirinya berstatus sebagai sifat. Wa kada yastahilu alaihi ta'ala alla yakuna wahidan. Oh, kelewat ini. Qauluhu au yahtaju ila mukhassisin ma'tufun ala qaulihi yakunu sifatan la ala qaulihi yagumu bimahallin. Kama la yakhfa, sebagaimana yang telah jelas
diatapkan perkataan atau tidak butuh kepada yang menciptakan. Itu diatapkan kepada qauluhu yakunu sifatan. La ala qauluhu yakumu bimahallin. Apabila Allah itu tidak maha kaya, Allah itu tidak berdiri sendiri, maka dia akan jadinya sifat atau dia akan jadinya butuh kepada yang menciptakan, diatapkan kepada qauluhu yakunu sifatan, tidak kepada yahtaju ila mahallin kama la yakhfa. Wal muradu bil mukhassis al mujid, yang dimaksud dengan mukhassis adalah mujid yang menciptakan, kama yu'lamu mimma taqaddama fil qiyamu binafsih, dalam pembahasan qiyamuhu binafsihi ta'ala. Jadi pembahasan ini menekankan atau menjelaskan tentang keadaan apabila adanya Allah itu tidak berdiri sendiri, maka akan berstatus Allah sebagai sifat, atau akan berstatus Allah wujudnya itu butuh diciptakan. Artinya tidak berdiri sendiri secara mutlak. Allah itu maha kaya secara mutlak. Kalau kita makhluk disebut maha kaya, tapi qoyad, tidak mutlak. Artinya pada satu sisi dia tidak butuh, pada satu sisi dia butuh. Kita pada satu sisi disebut zat, maka tidak butuh pada zat yang lain. Tapi pada sisi yang lain kita butuh diciptakan. Maka ketidakbutuhan kita itu tidak mutlak. Tapi Allah ketidakbutuhannya pada perkara yang lain, ini ketidakbutuhannya adalah mutlak. Kalau ditanya apa buktinya kalau Allah itu kalau bukan zat itu pasti sifat, karena yang mau dibicarakan oleh akal adalah antara zat dan sifat, sebagaimana ada orang yang memahami kalau Allah itu sifat. Ada orang yang paham Allah itu oknum. Oknum itu sempalan atau bagian. Ini bagian dari perkara yang lain, namanya oknum. Kayak polisi itu ada oknumnya, jenderalnya polisi, mayornya polisi. Nah, Allah dianggap sebagaimana oknum. Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Tuhan. Ini dianggap sebagai oknum-oknum yang demikian, maka akan jadinya Allah tidak menjadi sesuatu yang maha kaya secara mutlak, atau Allah tidak berdiri pada dirinya sendiri, tergantung pada wujudnya yang lain. Bisa nempel ke oknum ini, bisa nempel ke oknum yang lain. Ini mau dinafikan bahwa anggapan-anggapan yang seperti itu harus kita tolak, harus kita mustahilkan. Maka disebut kaya secara mutlak, tidak butuh pada segala sesuatu. Apa saja segala sesuatunya nanti akan dibahas luas pada pembahasan yang akhir, yaitu tidak butuh pada 5 perkara. Tidak butuh kepada mukhassis, tidak butuh kepada zat, tidak butuh kepada maf'ul, enggak butuh kepada mukamil, dan enggak butuh kepada wasithah. Ada 5 yang tidak dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga disebut Allah tidak butuh kepada yang lain secara mutlak atau maha kaya secara mutlak. Terus
Wa kadza yastahilu alai ta'ala alla yakuna wahidan. Ini sama saja nakidnya. La qiyamu binafsih, la wahidan. Ini sama-sama nakid. Ai la wahidan fi dzat, la wahidan fi sifat, wala wahidan fil af'al. Maka mustahil kalau Allah itu tidak esa dalam zatnya, tidak esa dalam sifatnya, tidak esa dalam perbuatannya. Uhdhan min qawlihi bi ayyakuna ila akhirih. Bi ayyakuna murakaban fi dzatihi au yakuna lahu mumathilan fi dzatihi au sifatihi au yakuna ma'ahu fil wujudi mu'athir. Bi ayyakuna murakkaban. Kalau wujudnya tidak esa, pasti wujudnya murakkab. Apa murakkab? Susun, tarkib. Kalau wujudnya tidak esa, pasti wujudnya tarkib. Pasti wujudnya tersusun. Wa taqabul baina dzalika wa bainal wahdaniyah min taqabul baina syai' wa naqidihi. Makanya disebut tadi wa kadza yastahilu, untuk membedakan pembahasan berikut ini adalah langsung mengenai kepada nakidnya, bukan musawi atau akhassu. Wa taqabul baina syai' wa naqidihi kama la yakhfa, sebagaimana yang telah jelas. Wa dakhala tahta qawlihi ayya alla yakuna wahidan, dan masuk dalam pembahasan apabila dia itu tidak esa, itu masuk ke situ jami'ul kumum, itu semua bilangan-bilangan al-manfiyatun yang mana dinafikan. Wahya kamul mutasil fi dzat wa kamul munfasil fiha. Apabila dia tidak esa dalam zatnya, maka berarti zatnya tersusun. Tersusun zatnya itu punya arti baik tersusun itu dalam dirinya itu ada lainnya atau ada yang menyamai. Tersusun itu makanya nggak satu, itu bisa nggak satu artinya zatnya tersusun dari beberapa zat tarkib, atau ada zat lain yang menyamai dengan zatnya, berarti nggak satu juga. HP ini nggak satu, artinya ada yang lain yang menyamai HP ini, atau HP ini wujudnya tersusun dari beberapa wujud, maka disebut juga HP ini enggak satu. Terus sama pula semua kumum. Semua kumum ada berapa? Ada kumumal khamsah atau bisa kumumal sittah. Jadi semua kumum itu memasukkan apabila Allah itu tidak satu, maka pasti akan masuk semua kumum, semua bilangan-bilangan. Baik bilangan pada zatnya, bilangan pada sifatnya, ataupun bilangan pada perbuatannya. Bilangan pada zat yang seperti apa? Bilangan pada zat, ya zatnya tersusun kayak rumah. Rumah zatnya tersusun apa saja? Ada pintu, jendela, tembok, itu tersusun. Manusia zatnya juga tersusun dari beberapa zat. Ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada mata, ada jantung. Ini zatnya
tersusun-susun dari beberapa organ. Montor, zatnya juga tersusun. Maknanya apa? Montor itu tidak disebut esa. Kenapa? Zatnya tersusun dari beberapa zat. Ada ban, ada apa? Bensin, ada besi, ada macam-macam di situ terkait menjadi satu bagian dengan bagian yang lainnya hingga menjadi sebuah motor. Maka wujudnya Allah, zatnya Allah itu pasti esa. Apabila tidak esa, maka akan tersusun seperti itu. Atau ada zat yang lain yang menyamai. Atau tarkib juga antara zat dan sifat. Nah, tersusun zatnya satu, sifatnya satu, ini juga disebut tarkib. Berarti zatnya Allah beda dengan sifatnya Allah, ini juga tarkib. Kita harus pahami bahwa zatnya Allah itu bukan perkara lain dari sifatnya. Tapi zatnya Allah bukan satu makna dengan zatnya. Jadi sifatnya Allah bukan semakna dengan zatnya, dan sifatnya Allah juga bukan perkara lain dari zatnya, hingga tidak sampai tersentuh kepada maknanya tarkib atau susunan, baik susunan antara zat dengan zat atau susunan antara zat dan sifat. Kalau baju saya antara baju dan putihnya ini tarkib. Kenapa tarkibnya? Karena putih itu bisa saja pada selain baju, atau bisa saja baju yang selain putih. Berarti putih dan baju itu tarkib, susunan. Nah, perkara lain, maka dia susunan. Lah, zatnya Allah dan sifatnya Allah bukan susunan seperti itu, karena bukan perkara lain. Ini nggak bisa disebut apa zatnya Allah atau sifatnya Allah itu butuh pada zatnya Allah, yang nggak bisa. Kenapa? Karena sifatnya Allah bukan perkara lain dari zatnya. Tapi disebut sifatnya Allah itu berdiri pada zatnya Allah. Sifatnya Allah ada pada zatnya Allah. Zatnya Allah bukan perkara lain dari sifatnya, tapi zatnya Allah juga bukan sifatnya Allah. Ini yang menunjukkan makna tidak adanya tarkib pada zat dan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Terus kumum atau kam yang berikutnya adalah kam pada sifat. Maka Allah juga tidak terbilang dalam sifatnya. Wal kam munfasil fi sifat wa kam mutasil fiha. Allah juga apabila tidak esa di dalam sifatnya, maka sifatnya akan tarkib atau sifatnya akan tersusun-susun dari perkara yang sama, atau sifatnya akan ada yang menyamai. Ada zat lain yang sifatnya sama dengan sifat Allah. Kalau ada zat lain yang sifatnya sama dengan sifat Allah, berarti apa? Sifatnya Allah tarkib, sifatnya Allah tersusun, sifatnya Allah ada yang menyamai. Kalau sudah ada yang menyamai, berarti sifat Allah itu bisa terpisah pada selainnya. Sama kayak putih. Kalau ada yang lain yang bisa putih, berarti putih itu perkara lain dari baju saya. Hingga disebut apa? Putih itu tersusun apa? Tersusun dengan zatnya, atau putih itu ada yang menyamai putih yang lain, atau putih itu tersusun-susun dari sesuatu yang sejenis. Melihat tersusun dari penglihatan, beberapa penglihatan, pendengaran tersusun dari beberapa pendengaran. Maka sifat yang tersusun-susun ini mustahil bagi Allah. Sama dengan adanya zat yang lain yang menyamai dengan sifat Allah, ini juga mustahil.
Begitu pula wal kam munfasil fil af'al wa kadza al kam muttasil fiha. Ini berarti umumul sitah, memasukkan mutasil fil af'al dan munfasil fil af'al. In sawwara bi musyarakatin ghairahu ta'ala lahu fil fi'li, apabila digambarkan adanya sekutu selain Allah di dalam perbuatan, di dalam memperbuat sebuah perbuatan, bi khilafi maulau sawwara bi ta'addudil af'alihi ta'ala, apabila digambarkan adanya yang punya perbuatan lain selain perbuatannya Allah, maka digambarkan sebagai Allah tidak satu dalam perbuatannya. Tapi berbeda kalau kita gambarkan dengan bita'adudil af'al, dengan banyaknya yang diperbuat oleh Allah. Fa'innahu sabitatun la manfiyun, maka itu adalah sesuatu yang tetap dan tidak dinafikan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Idza alimta dzalika alimta anna fi qawlihi bi ayyakuna ila akhirih kusuran li'annahu innama dzakara fihi kam muttasil bidzat wa kam munfasil fiha wal kam muttasil fi sifat wal kam munfasil fil af'al wa kadza kam muttasil fiha alama taqaddama. Maka muttasil fil af'al dan munfasil fil af'al ini dibahas sendiri-sendiri, mau menunjukkan bahwa apabila yang mau dinafikan itu adalah adanya sekutu pada perbuatan selain Allah. Ada yang bikin selain Allah. Ini pendapat ini muncul dari pendapatnya siapa? Mu'tazilah. Apa pendapatnya? Seorang hamba bisa menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Kalau ada seorang hamba bisa menciptakan perbuatan dirinya sendiri, berarti perbuatan itu lepas dari fi'ilnya Allah. Berarti Allah itu punya perbuatan, hamba juga punya perbuatan. Maka ini menetapkan adanya fi'il selain fi'ilnya Allah. Beda kalau kita katakan, oh perbuatan Allah itu banyak, menciptakan, mematikan, menghidupkan, meniadakan, memberikan hidayah, memberikan petunjuk, memberikan kesehatan. Ini perbuatan Allah banyak. Maka kalau disebutkan Allah itu banyak perbuatannya, maka ya masih kembalinya pada Allah juga. Maka tidak disebut, tidak dinafikan menjadi sesuatu yang menunjukkan Allah itu tidak esa, gitu. Tidak masuk pada layakuna wahidan. Yang masuk pada layakuna wahidan apabila ada perkara lain, ada zat lain yang punya fi'il sebagaimana fi'ilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Atau itu yang munfasil. Kalau mutasil yang mau dinafikan adalah apabila Allah itu bekerja sama atau perbuatannya dibantu oleh yang lain. Maka masuk di dalam maknanya mutasil fil af'al. Kalau dulu ceritanya ada namanya fi'il tabassur sama tawallud. Kalau saya mukul, ada orang lain yang mukul, berarti ada yang menyamai perbuatan saya. Saya bisa mukul, kamu bisa mukul, berarti ada yang lain yang
menyamai perbuatan saya. Tapi kalau saya memotong sesuatu pakai pisau, maka perbuatan ini perbuatan saya sendiri tapi dibantu oleh yang lain. Namanya muttasil. Saya bekerja dengan sesuatu yang lain yang juga bekerja. Sama dengan mau membakar pakai api, ini juga sama dengan muttasil. Maka siapa yang menisbatkan Allah itu kalau mau bikin pakai alat, Allah kalau mau bikin dibantu dengan perabot, maka ini sama saja menisbatkan Allah itu perbuatannya tersusun dengan yang lain. Tapi kalau perbuatan itu tersusun yang maknanya Allah itu menghidupkan, mematikan, meniadakan, menciptakan, tersusun yang seperti ini tidak ternafikan pada sifat Allah, karena memang nyatanya Allah itu yang menghidupkan, yang mematikan, yang meniadakan, semua menjadi sifatnya perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini mau menafikan apabila Allah itu tidak esa, maka akan jadinya Allah itu tarkib atau bilangan. Baik bilangan dalam zatnya, bilangan pada sifatnya, ataupun bilangan pada perbuatannya. Dan semua itu sudah dinafikan dalam pembahasan wahdaniyah. Terus wa yumkinu ayaj'ala kalamahu syamilan lidzalika aidan bi ayyaj'ala qawluhu aw sifatihi ma'tufan ala dzatihi ta'ala, ala dzat fil maudhi'ain, au yaj'alu min babi khadfun minal aula lidilalati tsani wa takdir bi ayyakuna murakkaban fi dzat au sifatihi au dzatihi au yakuna lahu mumathilun fi dzatihi au sifatihi ila akhirih. Walhasil annal kumuma sittah wa kulluha manfiyatun bil wahdaniyah kama taqaddam fil kam muttasil fil af'al. Jadi kesimpulan dari pembahasan ini bahwa bilangan-bilangan yang 6 itu semuanya itu menafikan wahdaniyah. Apabila ada bilangan dari perbuatannya, dari sifatnya, dari zatnya, maka ternafikanlah, hilanglah sifat wahdaniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Alamat taqaddam fil kam muttasil fil af'al, kecuali apabila diartikan mutasil fil afal itu yang maknanya pekerjaannya banyak, maka tidak jadi 6, kumum jadinya kumuma khamsah, tidak kumuma sittah. Ini yang harus difahami dari penafian, menafikan kumum bagi Allah Subhanahu wa taala, yang menetapkan apabila Allah itu tidak esa. Jadi konsekuensinya kalau nggak esa ya pasti tarkib, kalau nggak esa ya pasti tersusun, kalau nggak esa pasti berbilang-bilang pada zatnya, pada sifatnya maupun pada af'alnya. Nah, ini yang harus kita tanzihkan, jangan sampai dalam i'tiqad kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu zatnya tersusun-susun, atau sifatnya tersusun-susun, atau perbuatannya Allah tersusun-susun. Maka ahli sunnah itu orang yang tanzih di dalam mengimani ini.
keluar dari pemahamannya orang-orang Mu'tazilah yang tidak tanzih. Apa enggak tanzihnya Mu'tazilah? Masih menisbatkan adanya kumum fil af'al. Sama dengan adanya orang-orang juhul. Orang-orang juhul itu menisbatkan adanya muttasil fil af'al bagi Allah. Kalau Mu'tazilah menisbatkan adanya munfasil fil af'al. Orang juhul yang seperti apa? Allah kalau berbuat harus pakai alat. Ya, sebab. Jadi Allah itu harus ada sebabnya kalau mau bikin. Maka yang mengimani seperti ini nih orang-orang juhul yang nggak ngerti Allah itu bebas bikin sesuatu walaupun nggak pakai sebab. Allah nggak perlu sebab untuk bikin. Kenapa sih Allah bikin langit? Ya nggak ada sebabnya. Kenapa Allah bikin bumi? Ya nggak ada sebabnya. Kenapa kok Allah bikin saya? Ya nggak kenapa-kenapa. Nggak ada sebab. Mau bikin aja Allah. Nggak harus, oh kalau mau bikin ini ya karena mau bikin banjir, maka bikin ini ya enggak. Kayak keadaan sekarang ini. Terjadi bencana yang luar biasa sejak awal tahun 2001. Dari awal Januari kita telah mengalami berbagai macam bencana, yang gempa, yang tsunami, yang tanah longsor, yang banjir, terus bertubi-tubi berbagai macam cobaan muncul pada negeri kita. Maka ulama mengatakan, wah itu sebabnya gara-gara pemimpinnya zalim, pemimpinnya nggak benar. Kalau pemimpinnya nggak benar, maka tatanan masyarakatnya juga nggak benar. Maka ini berkesinambungan. Maka Allah akan timpakan bencana kepada suatu kaum yang sudah tatanan masyarakatnya sudah nggak benar. Kenapa nggak benernya? Saling mencaci, saling menghujat, saling menfitnah, saling merasa benar sendiri, hingga nggak ada yang merasa salah. Hingga nggak pernah merasa dirinya perlu istighfar kepada Allah. Maka semuanya ditimpakan bencana. Ini sebab yang seperti ini sebab yang boleh-boleh saja digandengkan oleh Allah. Bukan, oh kalau Allah mau menurunkan bencana ya harus ada sebabnya. Ya nggak harus, nggak pakai sebab juga boleh saja turun bencana. Karena Allah menciptakan sesuatu tanpa harus ada sebab. Jadi hati-hati pada kesalahan yang sering terjadi, itu kesalahan pada wahdaniyah fil af'al. Kalau wahdaniyah fil zat sih saya kira nggak ada lah orang yang mau menisbatkan Allah itu ada zat lain yang sama dengan zatnya Allah. Tapi kalau ada perbuatan lain, ini masih banyak orang yang meyakini ini, karena sulit untuk meyakini perbuatan saya itu diciptakan Allah, itu sulit. Kalau nggak akalnya bersih, sulit. Orang pasti akan nyerempet, Allah itu memberikan saya tenaga saya pakai untuk bekerja. Jadi Allah punya perbuatan sendiri, saya punya perbuatan. Ini yang banyak kesalahan dari sini. Makanya kalau kita nggak bersih-bersih dalam menjaga akidah, maka kita akan terserempet dengan akidahnya orang-orang Mu'tazilah atau para juhala, para orang-orang yang awam yang tidak mengetahui hakikat sifat-sifat Allah, hingga dia harus menisbatkan Allah itu dalam perbuatannya perlu sabab, perlu alat. Kalau mau bakar harus pakai api, kalau mau motong harus pakai pisau. Ini dinisbatkan pada Allah. Ini perkara yang mustahil, tidak mungkin keadaannya Allah demikian. Hari ini kita bicara dua sifat mustahil yang takabulnya adalah sama-sama nakid. Qiyamu binafsih itu lawannya la qiyamu binafsih, dan wahdaniyah lawannya la qiyamuhu la wahdaniyah. Insyaallah kita akan sambung bicara sifat mustahil yang berikutnya, yaitu sifat ajzun dan juga karahatun, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على الأضاء أشرفنا توبة تغسل كل عوبة واستر لنا عوراتي ومن رؤتي واغفر والآل والإخوان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد تعزيز بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Ada pertanyaan coba?